kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ya. Oke, baik, silakan mau bertanya. Siapa lagi? Tadi. Lanjut, Bu. Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Majelis Taklim Salsabila Medland Menteng. Galau nih mah. Ada apa, Bu? Gini mah, seandainya nih suami kita meminta untuk menikah lagi. Tetapi kita memberikan izin, tetapi dengan syarat mah. Misalnya syaratnya? Istrinya yang kedua tidak boleh tampil. Nggak boleh dibawa ke undangan, nggak boleh dibawa kemana, arisan, acara keluarga, pokoknya gitu mah. Oh, disimpan? Nggak boleh. Dan istri pertama tuh disampaikan bahwa dia harus memuliakan istri pertama. Menjaga perasaannya dan lain sebagainya. Dosa nggak tuh mah? Salah Anda. Salah. Maka syarat begitu. Maaf, siapa lu? Siapa tahu isi yang kedua lebih berkualitas daripada Anda. Astagfirullah. Lebih pinter, lebih cerdas, lebih bisa memukau orang lain. Lebih bisa bawa masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redo tidak redo. Pasti walaupun ada katakan jangan muncul ke permukaan. Saya jamin yang namanya emas pasti walaupun ditaruh di lumpur akan muncul ke permukaan. Artinya punten, Anda egois. Ya, jangan dibawa tampil ya. Kalau kemana-mana, ibu PKK saya bukan dia. Takut kalah saing jadi Takut kalah saing. Artinya dia mengaku saya lemah. Saya tidak berdaya, saya tidak punya kemampuan. Ditunjukkan dengan janji-janji tadi. Kalau saya bilang mah biarin aja. Justru bersaing dengan persaingan yang baik. Fastabiqul khairat, tunjukkan kepada suami Anda. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih berkualitas daripada dia. Lebih bisa ngurusin masyarakat daripada dia. Begitu. Kalau Anda buat persyarat kayak begitu, itu menunjukkan kebodohan saya. Menunjukkan saya tidak berkualitas, tidak bermakna. Sehingga pengen dia ditekan, saya muncul. Justru yang ditekan itu lama-lama muncul. Tahu, salah ada. Ada yang begitu, itu kelakuan yang salah. Jadi tidak perlu dengan perjanjian, tapi kenyataan. Saya mampu, saya kuat, saya bisa. Begitu. Bisa, dan bisa. Pas kondangan nggak boleh muncul. Di mobil. Ayo, Pak. Justru kalau dia begitu, orang kan ngeliatin siapa, bener nggak? Iya. Jadi malah dia yang penuh perhatian. Ini mah enggak biasa ketemu dia mah. Iya, gitu kan? bener. Salah Anda. Tapi memang ada sebagian mungkin dia adalah tokoh masyarakat mah, tokoh publik, pejabat. Oke. Misalnya. Kalau Beduk ngomong begitu sama dengan pertanyaannya. Iya. Survei membuktikan. Saya kenal orang, sekian banyak orang yang maaf dalam tanda kutip. Jadi gini, dia awalnya suami istri biasa-biasa saja. Suaminya jadi pejabat lah dengan adanya dan seterusnya. Istri yang pertama awalnya tidak pernah nongol sama sekali. Malah minder orangnya. Ketika suaminya jadi pejabat, punya istri yang kedua. Ternyata istri yang kedua hebat. Dia seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang supel dalam pergaulan. Muncullah ke permukaan. Dia yang memimpin masyarakat, memimpin PKK sehingga muncul di permukaan. Apa yang terjadi? Istri yang pertama ini merasa tersaingi. Dia bangkit, tapi kalah pamor. Karena ini lebih hebat. Jadi saya rasa tidak perlu ditekan. Jangan muncul, jangan nongol, jangan kelihatan. Itu walau bagaimanapun. Ada saatnya orang ini muncul dengan apa yang dia miliki. Begitu, Bu. Nanti kayak perbu, kayak pegas. Begitu ditekan, dia akan iya, mentalnya lebih tinggi. Bahkan bahaya itu buat kita. Biasa aja. Karena kalau saya berpikir, kalau istri yang pertama membuat syarat ini, menunjukkan saya tidak punya masalah. Saya tidak punya potensi. Saya bermasalah. Saya ini orang yang bodoh. Saya ini tidak menguasai masyarakat dan seterusnya. Itu yang muncul ke permukaan. Kekurangan kita bukan justru kelebihannya akan muncul. Sangat salah kalau kata saya. Gimana, Ibu? Iya, Bu. Jangan begitu ya. Tapi kan Mama juga harus tahu, Mama, dan Ibu juga harus tahu, Bu. Fenomena ini semakin terlihat nampak kan Mama bilang kan. Nah, wanita tuh lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, ini solusinya gimana nih, Mas? Solusinya? Solusinya diantaranya itu dia poligami. Bu. Itu ya Allah, diantaranya. Jadi makanya Mama tadi kan udah ngomong. Iya. Kita garis bawahi lagi berpikir seandainya saya di pihak perempuan-perempuan yang pada jomblo itu, bagaimana hati saya? Sementara tetangga saya punya suami, teman saya punya suami,
rekan saya punya suami, keluarga saya punya suami, saya juga pengen kayak dia. Begitu. Kalau berpikirnya dirubah begitu, Mama yakin. Insya Allah silakan. Itu juga yakin banget itu mah kalau misalkan semua wanita seperti itu ya, tanpa ada syarat, tanpa ada sakit hati, insya Allah semua berjalan dengan lancar dan damai. Ini yang kita inginkan mah. Ya, ya. Semoga masyarakat yang madani mah, yang damai. Ya. Harapannya ya Mas Bedu ya. Bukan masyarakat yang medeni tapi madani mah. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi silahkan. Anda ridho atau tidak ridho kembali kepada Anda. Tapi ini adalah dalam Al-Quran. Ya. Yang saya wajib menyampaikannya. Wajib diimani. Ya. Al-Quran itu. Mama terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini, Masya Allah. Jamaah tentunya hari ini tema yang bisa dikatakan ini sensitif banget untuk para istri. Poligami ini anjuran atau kebutuhan. Tapi tadi Mama sampaikan yang menganggap ini anjuran itu salah, yang menganggap ini kebutuhan juga sebenarnya ini bukan kebutuhan. Tapi tentunya karena fenomena Emergency. Bisa karena jadi fenomena solusi. saat ini. Bisa jadi di solusi. Ya, bagi sebagian orang ini solusi ya. Dan selanjutnya, Mama tadi juga sampaikan bahwa ini bentuknya adalah pengumuman. Atau ini adalah mubah di Al-Quran. Nah, sebagai umat Islam, kita wajib mengimaninya. Untuk menjalaninya, itu hak ibu sebagai istri dan hak bapak sebagai suami. Seperti apa nantinya ya. Anda bagaimana? Untuk saya, hak saya juga dong seperti apa ya. Iya, kalau gitu kita perbanyak berdoa agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimanapun keadaannya, silakan Mama. Baik ibu-ibu, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hayat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah punya suami yang setia. Bersyukur kepadamu ya Allah punya istri yang baik, yang bisa melayani kebutuhan suami ya Allah. Jadikanlah anak turunan kami anak soleh, anak yang salihah ya Allah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, jumlah perempuan saat ini lebih banyak daripada laki-laki, apalagi menjelang kiamat. Rasulullah menyatakan 50 kali lipat daripada suami. Oleh karena itu ya Allah, kami punya kewajiban berusaha, bekerja maksimal diiringi dengan doa. Seandainya itu terjadi dengan rumah tangga kami, insya Allah kami akan lari. Inilah takdir darimu ya Allah. Likulli shay'in qadra, engkau menyatakan. Ya Allah, seandainya kebetulan di antara kami ada yang dimadu oleh suaminya, bukakan hati mereka, sadarkan hati mereka bahwa ini ketentuan darimu ya Allah, bahwa dibolehkan dalam akidah Islamiah kami ya Allah. Berikan hati mereka ketenangan, ketentraman. Namun seandainya dengan monogami mereka merasa tenang dan tentram, hindarkan poligami buat keluarga kami ya Allah. Engkau maha tahu yang terbaik buat kami. Kami tidak tahu apapun ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Oh, dari terima kasih mah buat ibu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Ibu-ibu jamaah dari Majelis Talim Salsabila Menteng terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.